Pernahkah kamu merasa dunia ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan? Ekspektasi yang sudah kita bangun sejak lama seringkali berakhir dengan kenyataan yang sangat jauh berbeda. Kita bermimpi, kita berharap, kita merencanakan, namun saat realita menghantam, apa yang akan terjadi? Apakah kita akan mampu bangkit, atau malah kita terjebak di dalam kemalasan? Ekspektasi adalah sesuatu yang sudah menjadi bagian dari hidup kita. Sejak kecil, kita diajari untuk berharap. Berharap pada diri sendiri, kepada orang lain, dan juga kepada masa depan. Ekspektasi ini tidak hanya terbentuk dari keinginan kita sendiri, tetapi juga dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, teman, sekolah, dan juga media. Semuanya berperan dalam membentuk gambaran tentang apa yang kita inginkan dan apa yang seharusnya kita capai. Tetapi, apa yang terjadi ketika ekspektasi ini tidak terpenuhi? Disinilah realita hadir. Realita adalah dunia nyata, dengan segala kompleksitas dan ketidakpastiannya. Ketika ekspektasi bertemu dengan realita, seringkali ada celah yang terbentuk. Dan celah inilah yang bisa menimbulkan kekecewaan. Ekspektasi hadir dalam berbagai aspek kehidupan kita, seperti karir, pendidikan, hubungan pribadi, hingga gaya hidup. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, ekspektasi terhadap karir dan pekerjaan. Kita semua punya impian karir, bukan? Pekerjaan ideal, gaji yang tinggi, dan status sosial yang diidamkan. Tetapi realitanya, dunia kerja tidak selalu seindah itu. Kompetisi, stres, rutinitas yang kadang-kadang membosankan, semua ini bisa jadi bagian dari kenyataan yang harus kita hadapi. Yang kedua, ekspektasi dan pendidikan. Lalu ada ekspektasi di dalam pendidikan. Sejak kecil kita diajarkan bahwa pendidikan adalah kunci sukses. Tetapi tidak semua orang mampu menghadapi tantangan akademis dengan mudah. Terkadang, usaha yang kita keluarkan tidak sebanding dengan hasil yang kita dapatkan. Yang ketiga, ekspektasi terhadap hubungan pribadi. Hubungan juga penuh dengan ekspektasi. Cinta sejati, kebahagiaan tanpa henti, hubungan yang harmonis. Tapi kenyataannya, hubungan adalah tentang kompromi, perbedaan, dan juga tentang konflik. Dan yang keempat, ekspektasi terhadap gaya hidup dan materialisme. Kemudian ada ekspektasi tentang gaya hidup. Media sosial seringkali membuat kita merasa bahwa hidup kita kurang sempurna. Kita melihat orang lain dengan barang-barang mewah, liburan ke tempat-tempat eksotis, dan kita berpikir, kenapa hidup saya tidak seperti itu? Tapi kenyataannya, kebahagiaan tidak selalu bisa dibeli dengan uang. Ini yang harus sama-sama kita pahami. Saat ekspektasi kita tidak sesuai dengan kenyataan, bagaimana harusnya kita bereaksi? Beberapa dari kita mungkin memilih untuk berjuang lebih keras. Tetapi ada juga yang memilih untuk jalan lain, seperti bermalas-malasan. Sifat malas bisa muncul sebagai mekanisme pertahanan, sebagai bentuk pelarian dari rasa frustasi. Dan rasa malas ini seringkali hadir di berbagai aspek kehidupan kita. Di dalam karir, sifat malas bisa menjadi penghambat terbesar. Kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kesuksesan. Tetapi terkadang rasa malas membuat kita menunda-nunda pekerjaan, kehilangan peluang, hingga akhirnya tidak mencapai apa yang kita harapkan. Begitu juga di dalam dunia pendidikan. Malas bisa menjadi musuh utama, karena rasa malas menguasai.
Belajar menjadi terasa lebih berat, tugas-tugas menjadi menumpuk, dan hasil akhirnya tidak sesuai dengan harapan. Ini akan membuat kita semakin jauh dari ekspektasi kita sendiri. Rasa malas juga berpengaruh di dalam menjalani suatu hubungan. Sifat malas bisa membuat kita mengabaikan tanggung jawab, kurang berusaha untuk mempertahankan keharmonisan, dan akhirnya hubungan yang awalnya indah menjadi renggang. Selain itu, malas juga bisa mempengaruhi gaya hidup kita. Kita memiliki impian untuk hidup sehat, produktif, tetapi rasa malas terkadang membuat kita menunda olahraga, makan yang tidak teratur, dan akhirnya kita tidak mampu hidup sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Maka dari itu, pentingnya bagi kita untuk dapat mengatasi sifat malas dan juga mengelola ekspektasi. Jadi, bagaimana kita bisa mengatasi sifat malas dan menjembatani jurang antara ekspektasi dan realita? Yang pertama, kita harus menghadapi sifat malas itu sendiri. Sadarilah bahwa kemalasan bukanlah akhir dari segalanya. Dengan manajemen waktu yang baik, penetapan tujuan yang realistis, dan pencarian motivasi yang kuat, kita bisa mengubah rasa malas menjadi sebuah energi yang positif. Kita juga perlu menyesuaikan ekspektasi kita. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan itu tidak masalah. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi adalah kunci untuk menghadapi perubahan yang tidak terduga. Membangun kedisiplinan dan ketekunan adalah cara untuk memastikan bahwa meskipun realita tidak selalu sesuai dengan harapan, kita tetap berada di jalur yang benar. Dan pada akhirnya, hidup adalah tentang bagaimana kita mengelola ekspektasi, menghadapi realita, dan mengatasi sifat malas yang mungkin menghalangi kita. Jangan biarkan ekspektasi yang tidak terpenuhi membuat kamu menyerah. Justru sebaliknya, gunakan pengalaman itu sebagai perjalanan untuk tumbuh dan berkembang. Ingatlah, perjalanan hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menikmati prosesnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Dan selalu ingat, hadapilah ekspektasi dan realita dengan sikap yang positif. Dan sampai jumpa di video berikutnya.